Dari ponsel yang ada di saku kita, sampai kecerdasan buatan yang makin hari makin pintar, dunia teknologi itu rasanya nggak pernah berhenti lari ya. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas 3 topik besar yang lagi panas-panasnya. Gawai terbaru, era baru AI, dan tentu saja tantangan keamanan yang datang bersamanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita intip gawai-gawai canggih yang baru aja rilis. Kedua, kita bakal loncat ke dunia kecerdasan buatan yang lagi ada di level selanjutnya. Dan yang terakhir, kita bahas gimana caranya biar semua teknologi ini tetap aman. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari teknologi yang paling dekat dan paling sering kita pegang setiap hari. Ada mainan baru apa aja sih yang lagi rame di pasaran bulan Februari ini? Nah, ini dia berita gedenya bulan ini. Datang dari raksasa teknologi Samsung yang baru aja meluncurkan seri jagoan terbarunya secara global, Galaxy S26. Bisa dibilang, ini salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu para penggila gawai setiap tahunnya. Jadi apa aja sih yang baru di S26? Salah satu fitur yang paling menarik perhatian itu privacy display. Jadi layarnya dibikin lebih susah buat diintip dari samping. Penting banget nih buat privasi. Terus soal performa, seperti biasa Samsung pakai strategi 2 otak. Varian ultranya dapat Snapdragon 8 Gen 5 yang udah pasti super kenceng, sementara model standarnya pakai Exynos 2600, chip buatan Samsung sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 strategi yang beda banget di pasar. Di satu sisi, ada Samsung S26 yang jelas-jelas ngincer pasar paling atas, fokusnya ke performa paling mentok. Di sisi lain, ada pemain kayak Motorola yang nawarin pilihan di kelas menengah premium, yang lebih mentingin keseimbangan antara harga, fitur, sama baterai yang awet. Jadi, pilihannya beda-beda, tergantung kebutuhan kita juga beda-beda. Tapi nggak cuma ponselnya aja yang baru, pasar aksesorisnya juga nggak kalah seru. Ada seri iQOO15 yang jagoannya adalah baterai jumbo. Terus, Samsung juga ngeluarin Galaxy Buds 4 Pro, earphone TWS terbaru mereka yang sekarang udah ditanamin AI buat bikin kualitas suaranya jadi makin pinter dan jernih. Oke, cukup soal hardware, sekarang kita geser ke otaknya, yaitu dunia kecerdasan buatan atau AI. Percaya deh, tahun ini tuh jadi lompatan besar banget buat kemampuan AI. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Selama ini kan kita kenal AI itu buat jawab pertanyaan atau mungkin bikin gambar. Tapi, gimana kalau AI itu benar-benar bisa ngerjain sesuatu buat Anda? Bukan cuma ngomong tapi bertindak. Nah, disinilah konsep agentic AI masuk. Ini adalah evolusi AI dari asisten yang pasif jadi agent yang proaktif. Bayangin aja Anda cuma bilang, tolong rencanain liburan ke Bali akhir pekan ini. Terus si AI nggak cuma kasih info, tapi langsung pesenin tiket pesawat dan hotel yang sesuai selera Anda. Itu dia kekuatan AI yang bisa bertindak mandiri. Keren kan? Dan jangan salah, ini bukan cuma wacana loh. Uang yang berputar di sini gede banget. Investasi global di bidang AI tahun ini diperkirakan tembus 2,5 triliun dolar. Biar kebayang, angka itu lebih besar dari PDB banyak negara. Ini nunjukin kalau para investor ngelihat agentic AI bukan sekedar tren, tapi gelombang raksasa selanjutnya di dunia teknologi. Makanya persaingannya makin panas. Raksasa-raksasa teknologi ini benar-benar balapan buat ngeluarin model bahasa paling canggih. Ada OpenAI dengan GPT-5, Anthropic dengan Claude 4, dan Google dengan GLM-5. Semuanya bersaing jadi yang paling cerdas, paling cepat, dan paling efisien. Dengan semua inovasi gawai dan AI yang luar biasa ini, pasti ada satu pertanyaan besar yang muncul kan? Gimana caranya kita mastiin semuanya ini tetap aman dan terkendali? Yuk, kita masuk ke bagian terakhir. Ya, bener banget. Setiap ada teknologi baru, pasti ada juga risiko baru yang ngikutin. Kemajuan yang cepat banget ini juga membuka pintu buat risiko keamanan yang makin kompleks. Dan semuanya saling berkaitan, mulai dari perangkat yang kita pegang, sampai kebijakan di tingkat negara. Tantangan keamanan ini ada di semua level. Di level perangkat keras, ada inovasi unik kayak cat elektrik dari Xiaomi yang gunanya buat ngamanin transaksi perbankan. Di level negara, pemerintah mulai fokus gimana caranya belanja teknologi informasi itu bisa lebih efisien. Terus di panggung global, isu strategis kayak ketergantungan kita sama chip semikonduktor dari luar negeri itu masih jadi PR besar. Intinya apa? Dampak. Pemerintah nggak cuma mau beli teknologi canggih, tapi juga mau mastiin setiap rupiah yang dikeluarin itu benar-benar ada gunanya buat masyarakat. Ini langkah penting banget dalam mengatur teknologi. Dan tahu nggak sih, di tengah semua hebohnya teknologi ini, alam semesta ngasih kita pengingat yang keren banget. Di hari yang sama, ada fenomena langka. Parade 6 planet kelihatan di langit.
Mungkin ini semacam pengingat ya, kalau saat kita sibuk membangun dunia digital yang kompleks, ada sistem yang jauh lebih besar dan tua yang bergerak dengan harmonis di atas kita. Jadi, kita udah lihat inovasi yang larinya kenceng banget, tapi di saat yang sama, ada juga tantangan keamanan yang harus dihadapi. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Di dunia teknologi, apa sih yang jadi prioritas utama buat Anda? Punya fitur paling baru dan paling keren, atau jaminan kalau data kita aman? Ini pertimbangan yang kita semua hadapi setiap hari.